Semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita jelaskan hari ini, yang akan kita bahas, kita tulis dulu diketahui dan ditanyakan. Kita mulai dari diketahui terlebih dahulu ya di sebelah sini. Diketahui dari soal, dari puncak gedung setinggi 125 meter. Nah, berarti ini adalah tinggi puncak gedung yang mana berarti tinggi maksimum dari bolanya. Ini ya bola ya benar ya. Nanti kita gambarkan deh, YM adalah 125 meter. Kemudian ditendang mendatar dengan kecepatan, berarti ini adalah V0-nya, 10 meter per second. Yang ditanyakan adalah waktu, kita tulis dulu di sini, ditanyakan itu adalah yang bagian A, ini ada dua ya, yang bagian A itu adalah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah, kita tulis sebagai TM atau waktu maksimum, lalu jarak mendatar yang ditempuh bola atau XM, kita tulisnya, atau jarak maksimumnya ya. Nah, ini kalau kita gambarkan bagaimana nih? Kalau kita gambarkan itu kayak gini ya. Jadi misalkan ini adalah sebuah gedung, gedung tadi ya, ini gedungnya. Kemudian kita gambarkan di sini ada sebuah bola nih, yang mana bola tersebut itu diberi kecepatan awal, yaitu sebesar 10 meter per second. Nah, berarti kecepatan awal ini akan sama dengan kecepatan dalam sumbu X ya, teman-teman. Karena di dalam daerah sumbu X itu ada GLB atau gerak lurus beraturan gitu ya, maka kecepatannya itu akan konstan. Jadi kecepatan di daerah sumbu X itu akan sama sebesar 10 meter per second. Kayak gitu. Kemudian di sini kecepatan dalam daerah sumbu Y-nya ya di bagian atas ini akan sama dengan 0 meter per second. Kenapa? Karena berada di titik puncak. Yang pertama itu alasannya. Kemudian yang kedua, karena itu GLBB ya, gerak GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Yang mana berarti kecepatan awalnya itu akan sama dengan 0, terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kayak gitu. Oke, kemudian di sini bola itu akan bergerak kemana? Bola itu kan setelah diberi kecepatan, maka akan bergerak ke bawah nih ke sini. Nah, ini bolanya terakhir ada di sini. Yang ingin ditanyakan di sini adalah jarak ini, ya, untuk yang B itu XM nih, jarak mendatar yang ditempuh bola. Kemudian yang A itu adalah waktu dari bola mula-mula di titik ini sampai bola di titik ini. Itu waktunya berapa detik gitu. Oke? Sampai sini aku harap bisa dipahami ya. Jadi yang ditanyakannya itu apa gitu, biar enggak pusing. Oke, kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu mencari waktu ya. Kita tulis dulu di sini. Yang A itu adalah waktu maksimum, kita tulisnya. Waktu maksimum. Kita akan cari ini. Nah, untuk mencari waktu maksimum, kita akan gunakan rumus Y sama dengan Y0 ditambah V0 YT min setengah GT kuadrat. Jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari waktu maksimum. Nah, kita perhatikan dulu nih. Y di sini adalah posisi dari bola, posisi akhir dari bolanya. Di sini bola kan posisi akhirnya itu berada di bawah ya teman-teman. Yang mana berarti Y-nya atau ketinggian di posisi yang kedua ini akan sama dengan 0 meter. Ya, karena berada di bawah. Berarti bisa kita masukkan nih di sini. Y-nya adalah 0. Kemudian Y0 adalah posisi awal atau ketinggian awalnya, yaitu posisi awalnya kan di sini ya, berada di atas gedung, yang mana tinggi gedungnya 125. Berarti di sini bisa kita tulis 125. Ditambah V0Y, kita lihat tadi sudah kita bahas ya, ini V0Y harusnya. Kecepatan awal dari bola 1 di dalam daerah sumbu Y akan sama dengan 0, karena bolanya berada di ketinggian maksimum, ya, jadi kecepatannya itu akan sama dengan 0. Maka V0Y-nya akan sama dengan 0, lalu T-nya itu tidak diketahui ya, yang ingin kita ketahui sekarang. Ini tuh adalah TM, kemudian dikurangi setengah dikali G atau percepatan gravitasinya kita akan gunakan 10 meter per second kuadrat, lalu TM-nya ini yang ingin kita ketahui, jadi TM kuadrat. Oke, kita lihat nih, 0 sama dengan 125, ditambah 0 dikali T hasilnya 0 ya, jadi gak usah kita tulis lagi. Kemudian min setengah dikali 10 adalah min 5 T kuadrat, TM kuadrat. Nah, di sini min 5 TM kuadratnya bisa pindah ruas ke kiri, jadi positif ya, 5 TM kuadrat sama dengan 125.
Kemudian karena kita ingin mengetahui TM di sini, maka 5-nya bisa pindah ruas ke kanan. Jadi TM kuadrat sama dengan 125 dibagi dengan 5, yang mana 125 dibagi 5 hasilnya 25. Jadi TM kuadrat adalah 25. Nah, kita ingin mengetahui TM aja ya, atau waktu maksimum, berarti kita bisa kuadratkan, berarti bisa kita akarkan ya kedua ruas. Jadi TM akan sama dengan akar 25. Nah, jadi TM itu akar dari 25, hasilnya 5. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa TM atau waktu yang dibutuhkan oleh si bola tadi untuk mencapai si jarak maksimum gitu ya, atau mencapai tanah itu adalah 5 detik atau 5 second. Oke, sekarang langkah yang kedua kita akan cari yang namanya yang B ya. Ini kita ganti warnanya dulu ya. Warnanya yang merah. B itu adalah jarak mendatar. Kita cari nih jarak mendatar atau X. Kita tahu ya kalau dalam gerak parabola, kalau jarak mendatar itu akan sama atau pergerakan dari bolanya itu adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Jadi jarak mendatar bisa kita cari dengan menggunakan rumus XM sama dengan VX dikalikan dengan TM. Kayak gini. Nah, Vx-nya kecepatan dalam daerah sumbu X itu akan sama dengan ini teman-teman, 10 meter per second karena GLB, yang mana berarti kecepatannya konstan, yaitu sebesar 10. Kemudian TM-nya seperti yang udah kita hitung tadi, yaitu 5 second ya. Berarti XM sama dengan 10 dikali 5, hasilnya 50 meter. Nah, ini kita kasih kurung nih. Kayak gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah adalah sebesar 5 second. Kemudian jarak mendatar yang ditempuh oleh bola adalah 50 meter. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.